Yo, assalamualaikum. Jadi kali ini di video aku bakal bahas tentang tutorial dari Adobe Illustrator. Buat yang masih belum familiar nih sama software Adobe Illustrator, itu sebenarnya sama kayak CorelDRAW. Secara fungsi sama persis kayak CorelDRAW, cuman beda perusahaan aja. Kalau Adobe Illustrator sama Corel itu kan berbasis vektor ya. Beda sama Photoshop yang berbasis bitmap. Jadi kalau vektor itu di zoom itu nggak akan pecah gambarnya. Beda sama Photoshop yang berbasis bitmap, dimana ketika kita zoom nanti pasti akan pecah gitu lama-lama. Nah, untuk di atas ini ada ya, nah yang di atas ini ada menu bar, ada file, edit, object, terus type, select, effect, terus kemudian view, kemudian ada Windows, help. Nah, kemudian yang di samping ini ada toolbox. Terus yang di samping kanan ini ada panel ya, kayak propertiesnya gitu. Nah, buat yang resah nih, biasanya kalau misalnya klik sengaja ngeklik kayak gini, terus kemudian hilang gitu biasanya kan. Nah, kayak gak sengaja gitu ke X gitu, biasanya kan sering tuh kayak gitu. Gimana sih cara ngebalikinnya gitu? Cara ngebalikinnya adalah kita buka ini esensial itu, kemudian kita pilih, itu kan kita kepilihan esensial. Nah, kita pilih reset esensial. Nah, ketika kita reset esensial, ini bakal balik lagi kayak awal karena kita reset gitu. Kemudian kita bikin file baru ya. Kita klik new file. Kemudian nah ini name. Jadi name ini tuh nama file yang kita buat. Itu terserah ya. Terserah mau kita buat apa. Kemudian ada profile, ada number of output. Kemudian untuk namanya ini kita buat coba gitu ya. Terus untuk profile, naik profile ini sebenarnya jenis yang mau kita buat tuh apa itu ya, aku bakal pilih yang print. Jadi sini bilangnya ada web, ada device, terus ada video, film, ada basic, ada GB, ada flash builder. Nah, kalau print itu sebenarnya kayak buat poster gitu ya. Kalau web buat web. Terus ini number of output, kita pilih satu aja ya. Nah, kalau kita pilih dua, nanti di sini ada uh, pengaturan-pengaturan yang bisa diatur gitu. Pengaturan-pengaturan yang bisa diatur. Iya benar sih. Terus kemudian size. Nah, size-nya letter aja ya. Kita pilih letter. Ada banyak tuh. Ya, kalau size-nya tuh sebenarnya karena tadi kita print ya. Jadi yang keluar tuh size kertas gitu. Nah, kalau misalnya kita pindah web nih, size yang keluar nanti beda gitu. Nah, size yang keluar beda kan kalau kita pilih web. Kemudian misalnya nih kita pilih ini yang tadi ya, sama kayak yang tadi. Kemudian kita pilih device. Nah, maka yang keluar pilihannya juga bakal ngikutin dari itu jenis yang kita pilih gitu. Kalau video film tuh, nah pilihannya juga bakal beda juga gitu. Nah, ini untuk lebar sama tinggi artboardnya. Kemudian unit kita pilih cm aja ya, yang enak gitu hitungannya. Terus kemudian orientationnya ada horizontal sama vertikal. Kita pilih yang apa sih namanya, horizontal aja. Dan ini top bleednya kita kosongin. Nah, untuk color modenya ini ada CMYK sama RGB. Nah, untuk CMYK ini sebenarnya lebih ke, kalau misalnya kita buat sesuatu untuk dicetak, kita harus pilih CMYK gitu. Kalau buat di kayak wallpaper atau foto, mending kita buat RGB gitu. Nah, ini ada raster efeknya, kita pilih yang high aja ya. Kali ini color mode-nya bayangin aja kita mau nyetak sesuatu gitu, jadi kita pilih
CMYK. Untuk preview modenya kita default aja dan kita oke. Yaps, bakal muncul tampilannya kayak gini ya. Ini artboard. Kemudian di sini ada macam-macam ya, ada esensial, ada layout, painting. Nah, misalnya kita pilih painting ya. Nah, nanti keluarnya tuh fitur-fiturnya tuh yang kita nanti pilih painting, jadi yang keluar tuh yang berhubungan sama painting gitu. Misalnya kita pilih lagi tracing gitu ya, mau tracing sesuatu. Nah, nanti yang keluar di menu, di panel menu, di panel ini keluarnya yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, ini tuh typography. Nah, di sini itu kan karakter dari teksnya. Kemudian ada paragraf, pengaturan paragraf, terus ada open type kayak gitu. Nah, untuk web juga nah beda lagi kan panelnya, jadi kayak sesuai kita pakai yang standar aja ya, yang pakai yang esensial aja. Lanjut kita bikin rectangle ya, ini kita bikin rectangle, kemudian kita warnain. Nah, ini fill, jadi ini yang di sini, yang fill ini untuk dalamnya, terus kemudian yang stroke ini untuk pinggirannya, ini untuk pinggiran luarnya itu, garis luar gitu ya. Nah, untuk fillnya coba kita ganti, klik 2 kali ya, sehingga muncul kayak gini. Terus kita warna merah ya, kita oke. Kemudian kalau mau, nah tinggal klik 2 kali juga, kita ganti warnanya. Oke, belum ganti ya. Nah, oke. Nah, caranya untuk mengubah warna tuh ada 3. Yang kedua adalah di sini, laut sini, di atas sini, kemudian ini ganti fillnya ya, kemudian ini ganti stroke-nya, ganti garisnya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita tinggal klik di sini. Nah, kita harus perhatikan ya, kalau misalnya stroke-nya yang di atas, kotak yang merah ini di atas, yang bolong ini di atas, berarti kita ngubah warna garisnya, garis luarnya, biar kelihatan kita besarin ya garisnya. Nah kalau di atas kotak bolongnya yang ini, berarti yang diganti garisnya. Nah, untuk mengubah fillnya kita pastikan kotak yang gak bolong ini ada di atas. Kemudian selanjutnya ada selection tool. Jadi selection tool itu fungsinya buat menyeleksi objek ya, kayak pindah-pindah objek gitu, menggeser-geser objek sama membesarin atau ngecilin objek. Kemudian ada direct select tool. Nah, untuk direct select tool ini fungsinya adalah buat milih atau nyeleksi objek lebih mendalam. Jadi misalnya ada objek tuh, kita bisa ubah-ubah bentuknya kayak gini. Jadi fungsinya itu, kalau direct select tool itu buat ngubah-ngubah dimensi gitu. Nah, kayak gini kita atur-atur jadi kayak gini ya. Kemudian ada magic wand tool, terus kemudian ada lasso tool, ada pen tool. Nah, ini untuk teks, jadi itu teks kayak gini. Terus kemudian sama kayak yang di Photoshop. Kemudian rectangle kayak yang tadi udah kita coba di awal juga. Kemudian ada paintbrush tool buat gambar ya, saya tau lah ya. Pensil juga buat gambar, sama lah. Terus blob brush tool sama sih, kurang lebih mirip sama paintbrush tool. Kemudian eraser tool buat ngapus, tau lah ya.
Sebenarnya mirip banget nih sama Photoshop, tapi beda. Mirip tapi beda. Rotate, nah ini untuk nge-rotate objek. Jadi misalnya kita klik objeknya dulu, terus kita rotate, kita puter ya. Kemudian scale tool. Nah untuk scale tool ini sudut pandang ya, jadi kita ngubah sudut pandang dari objek yang kita klik ya, misalnya kayak gini. Kemudian width tool. Nah width tool ini buat ngasih volume suatu objek. Nah misalnya ini, nah kan kayak kelihatan ada volumenya gitu ya kotaknya jadinya. Terus kemudian free transform, itu buat transformasi objek ya, buat besarin kecilin gitu. Kemudian shape builder tool, nah ini tuh kita coba ya, nah jadi kayak gitu. Terus kemudian ada perspektif grid tool. Nah untuk perspektif grid tool ini sebenarnya buat mudahin kita ya, untuk buat 3D. Jadi kita hilangin guide-nya. Nah kita hide dulu biar nggak mengganggu pemandangan. Nah gradient ini kurang lebih kayak gini ya, kita klik 2 kali pada warna itu untuk mengubah warnanya ya, kita 2 kali pada bulatan kecil buat merubah warnanya. Nah aku lagi deh kayak gitu. Jadi gradient ini buat ngasih gradasi warna pada objek ya. Terus blend tool ini buat gabungin dua objek gitu ya, menggabungkan objek, beberapa objek atau dua objek. Kemudian ada eyedrop. Nah kalau eyedrop itu sebenarnya buat warna ya, misalnya kita pengen ngambil warna yang abu-abu, nah ambil warna dari lingkungan sekitar. Kemudian ada simbol sprayer tool, itu buat kita milih simbol nanti terus kita spray gitu. Kemudian ini column graph tool, ini bikin grafik batang ya, buat grafik batang itu kita pilih 2, kita isi 2, itu ada transpose, ini ada pengaturannya gitu ya. Nah ini ada itu pengaturnya, terus kita apply, terus kemudian kita lihat hasilnya. Nah ini nggak kelihatan ya, bentar kita geser ya. Nah itu kan ada, jadi kita bisa ngatur ya semuanya ini. Tadi kan kita ngatur satu, terus kemudian 2 kan, 2 batang, yang kedua 2, kayak gitu sih. Terus kemudian ada artboard tool. Jadi kita misalnya pengen besarin atau ngecilin artboard kita, kurang lebih ya. Yep. Kemudian ada slice tool. Jadi slice tool ini tool untuk memotong gambar untuk keperluan web ya. Kalau misalnya selain web tuh jarang dipakai. Kemudian ada hand tool. Jadi hand tool tuh kayak buat gerak-gerakin artboard. Kemudian ada zoom tool, itu bisa kita pakai shortcut CTRL plus sama CTRL min bisa ya. Kemudian kita lihat, kita perhatikan ya objek. Oh ya, di sini kan kita ada layer-layer tuh. Jadi layer ini cukup penting ya. Ini contohnya, bentar ya, kita tata dulu. Layer itu penting. Kenapa penting? Karena nah misalnya tuh kita ubah tuh kan code yang gede tuh kan ada di atasnya sih yang kecil ya, terus kita ubah jadi yang kecil di atasnya yang gede. Nah kayak gini. Itu tuh penting banget kalau misalnya kita bikin sesuatu. Layer tuh penting, cukup penting gitu. Bukan cukup sih, sangat penting. Nah itu kan kayak gitu sih. Kalau misalnya pengen ngerubah, kita tinggal geser aja di layernya. Jadi bisa dieksplor sendiri ya fitur-fiturnya itu. Kurang lebihnya sampai situ dulu. Oke? Terima kasih.